yang Anda lakukan biasanya? Saya akan membakar itu. Ya udah silakan kalau Roy, boleh Roy dia langsung melakukan ritual ya. Silakan. Sebentar. Jimekong. Pas. Jangan pisahkan aku. Aku sungguh sangat mencintai dia. Udah masuk Ber. Saya minta Apa kamu butuh apa Roy? saya minta cacing takutnya apa ya? Ih, Oh, dia nggak apa? ini. Oh, iya. Ini kelakuan. Oh, pegang tangannya baik. Siapapun kamu, tenang dulu. Diam. Siapapun kamu, kita nggak maksud untuk jahatin kamu, ya. Kita mau selamatin baik-baik badan yang ada di sini. Kami ke tengah. Kami cuma mau ajak bicara baik-baik. Mohon jangan bikin kekacauan, jangan bikin teror di sini. Siapapun kamu yang ada di dalam badan ini, ada di dalam tubuhnya Hilman, kami cuma ingin komunikasi. Kita cuma mau menanyakan sesuatu. Kita nggak bisa percaya sama makhluk halus. Wah iya sih. Ingat pesan Roy terus ya, Bay. Iya. Makhluk halus bersifat manipulatif. Iya. Lemah, dia tuh help me. No, kita nggak bisa trust dengan dimensi lain. Kau bukan Hilman kan? Saya tahu kau adalah siluman. Ini harus cepet-cepet Cleansing. di Iya, tolong kalau dia Deko. udah jadi manusia lagi kita akan lepas. Iya. Kalau dia udah keluar, dia udah pergi kita akan lepas. Yo, saya tahu kamu bukan Hilman. Kamu jangan menipu kita. Kamu makhluk halus kan? Kan? Kalau kamu jago, kamu buka semua tuh lakban. Nunjukin power kamu. Tinggalin badannya Hilman. Karena badannya Hilman ya akhirnya yang diikat. Karena kalau enggak bisa bahaya juga. Iya. Dia udah sudah nggak bisa kontrol. Kalau dia nggak diikat gini kan bisa bahaya. Nah, saya rasa segini udah cukup sih ya. Tapi saya tuh nggak percaya dia kalau saya udah Hilman. No. Kayak tolong. Ternyata pas burger Ternyata masih ada dan ternyata cuma manipulatif aja. Iya benar manipulatif aja. Beberapa udah sering kejadian kayak gitu. Iya. Oke. Tapi kok bisa kan sekarang ini ngeluarin si makhluk halus ini dari tubuhnya dia? Kita tanya Bisa dulu. banget. Cuman kalau misalnya keluar terus masuk lagi, tetap ada ikatan sama Hilman sama aja bohong. Ini kita harus minta dia benar-benar mau pisah dengan Hilman. Perjanjiannya dulu kali ya apa ya? Ya nggak sih kan? Itu dia. Perjanjiannya apa? Iya, entah ya. Saya lihat Mas Hilman tuh dipenguasain makhluk halus. Dia ngeliat cacingnya mau makan lagi. Makan lagi. Iya. Dia jadi gini nih. Ini kan badannya. Ya inget ya, jangan pernah percaya sama makhluk halus. Dia lagi deket gini, tiba-tiba dia bisa gitu. Iya.
badannya nih Hilman nih, dalamnya enggak nih, dalamnya setan. Bener-bener dimakan loh ini cacingnya. Karena badannya tuh pada kepotong-potong gitu. Cacingnya sekarang. Coba kamu lepasin diri kamu kalau kuat. Saya akan lepasin. Apa? Saya akan lepasin dia. Siapa akan lepasin dia? Dia akan lepasin Hilman katanya. Jangan percaya deh kok. Jangan cepet-cepet percaya. Iya benar. Harus tahu dulu perjanjiannya dia tuh apa sama Apa yang kamu mau dari badan ini, dari tubuh ini, dari sang pemilik badan ini, apa yang kamu mau? Karena dia terlalu disakiti sama cewek. Akhirnya dia bersekutu dengan aku. Baik. Dia yang diomongin dia bersekutu dengan disakiti cewek, bersekutu dengan kuntilanak, percaya nggak, Bay? Ini saya akan lepas nih, Bay. Aduh. Kamu masih belum Hilman. Belum Hilman. Saya tidak akan percaya, tapi saya akan gunting. Ya. Dia sampai. Sumpah guntingnya bahaya. Bebas tuh. Kalau kamu masih di situ, lawan kita. Saya udah bebasin. Kita nggak bisa percaya sama makhluk halus nih. Dia bohong. Aduh. Kok tolong keluarin kok dia kok. Ini udah nggak wajar deh. Ini gimana ya? Dia harus bener pergi, kalau nggak percuma nih. Harus benar-benar pisah nih. Iya. Saya butuh lonceng saya. Iya, bisa dilawan dengan gaib juga, Roy. Iya. Ini kenapa dia ngamuk-ngamuk? Kayak nunjukin kekuatannya gitu ya, Roy? Hah? Beneran? Kan saya bilang apa? Saya tadi mestinya jangan lepasin dia ya. Harusnya emang ini nggak bisa dipercaya. Ini harus bener-bener... Lah! Cacingnya keluar semua tuh. Aduh. Ini gimana caranya supaya bisa ngendalin dia, Roy? Supaya bisa dikendaliin. Bisa, tapi bisa. Disgusting. Mas Hilman capek ya? Kamu sadar nggak tadi ngapain aja? Kamu tuh udah dipengaruhin sama sosok kuntilanak tuh, menunggu kamu sampai merugikan orang lain nih. Chaos banget, apa mess up banget nih di sini. Berantakan, cacing-cacingnya teman-teman kamu makanin. Tapi tadi lucunya aku lihat ya, Iya. pas Roy Loncengin. itu cacing-cacingnya tuh otomatis tuh kayak balik lagi ke piringnya gitu. Iya. Yang aku lihat
Maksudnya kayak mungkin kayak dipanggil gitu kali ya, Iya, bener. energinya ya. Iya bener, kayak balik lagi gitu ya. Bisa gitu ya makanya. Shock banget aku. Hilman, ada lagi unek-unek yang pengen kamu sampein ke Roy Kiyoshi. Cuma ingin hidup saya normal saja, seperti yang dulu. Hidup normal tidak makan cacing. Mungkin ini adalah salah satu terakhir buat saya. Aduh, kasih lihat ya. Udah gak karu-karuan. Mas Hilman sudah berapa lama sih makan cacing? Sekitar 5 tahun. Nah, gimana cara berhentiinnya? Kalau udah jadi habit gitu. Jadi siap dia Kalau mau udah hobi ketemu tiap sama hari sosok ya, itu dia makan ini. Gimana? Apa? Habis setiap hari ya gimana? Hampir setiap hari. Nggak ada gangguan di tubuhnya. Gak ada. Itu kan bakteri. Ah, ini hidup loh. Ya, iya tahu. lah. Enggak. Itu kalau di Ih. perut itu jadinya itu ya jalan-jalan. Saya tahu. Mas Hilman. Aduh, harus push. Iya. Rasanya apa sih? Rasanya enak. Enak. Ya. Berarti udah ada yang salah di otak Mas loh. Itu Mas nggak sadar. Iya, sini ada yang korslet bedanya. Iya benar, itu kan jijik tuh. Kalau berhenti ini, apa rasanya? Rasanya ada yang kurang. Kalau dengan berhenti ini bisa lepas dari sosok kuntilanak itu, mau nggak Anda berhenti makan cacing? Kalau saya bisa hidup normal, saya tidak akan memakan cacing itu lagi. Tapi kan tadi Mas Hilman bilang kan kalau mau ketemu baru makan cacing. Berarti kalau nggak makan berarti nggak usah ketemu dong sebenarnya. Itu gimana sih? Apa memang menjadi kayak kehipnotis harus makan terus harus ketemu atau? Pokoknya setiap kali saya ketemu sama dia, kalau lagi kangen, saya ritual pakai ini. Oh jadi memang dari Mas Hilmannya sendiri yang kangen. Iya. Kuntilanak. Oh, makanya dia Oh, makan. jadi karena kayak udah ada ketagihan, kebutuhan. jadi menjadi kebutuhan dan kangen. Roy, gimana Roy? Kalau dia terus ritual ini, apa yang akan terjadi Roy? Gini, secara higienis aja udah ini ya, udah kotor. Kalau misalnya 5 tahun ditambah 5 tahun lagi 10 tahun menjalani makan cacing, nggak kebayang sih jadi sih gimana? Maksud saya dalamnya seperti apa? Sistem pencernaannya juga Iya, nggak seperti bersih, nggak dan bersih. akhirnya Itu udah bisa paling menimbulkan dasar. masalah. Nah itu yang akan mengakibatkan masalah juga, gitu loh. Kedua, ini terlepas dari medis, kamu tuh semakin makan cacing gini malah makin aneh pikirannya, ngaco gitu, ngawur, kayak ini loh, kayak orang yang ngaco aja, delusi satu pemahaman yang dipercaya padahal it's not real, gitu. Akhirnya ya pengaruh cara Iya. dia berpikir ya. Satu pemahaman, satu waham yang dipercaya it's not real dan cacing itu adalah powerful, itulah dia makan. Delusi ini harus dihilangin. Takutnya nanti apapun cara dilakuin untuk bisa bertemu gitu kan, takutnya lebih dari cacing nanti yang dia cari. Makan yang lain lah Mas. Karena inilah yang menjadi sumber Anda berpikir yang aneh-aneh dan Iya. membuat si self Belatung aja dimasak, itu tetap datang ke diri Anda. Gimana mau hidup normal? Kalau Betul, makanan betul. yang Anda makan aja nggak Dia normal. kayak dia kayak marah juga itu cacingnya. Aduh. Kena spidol kan itu kan kimia. Mas Hilman, kira-kira mungkin nggak sanggup nggak untuk berhenti makan cacing seperti ini? Mau nggak sih? Saya mau tanya itu dulu deh. Ada keinginan nggak untuk berhenti makan ini demi mendapatkan hidup yang normal? Gimana Mas? Nggak rela ya? Aduh, dia
kali, Mas. Aku sudah sangat mencintai dia. Jodoh kali ya. Aku tak rela berpisah dengan dia. So aku terlanjur mencintai dia. Kasihan ini alamnya berbeda. Bisa dibawa keluar, bisa, tapi aman nggak? Di luar ada yang ngurusin kan? Ya tolong diurusin. Kita tidak dapat mengubah hati orang lain untuk berbaik sangka pada diri kita. Namun kita bisa melatih diri untuk berbaik sangka pada orang lain. Pemirsa, 3 partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin kali ini. Yang pertama kita punya Wati, lalu ada Ipah, dan yang terakhir adalah Hilman. 3-tiganya adalah pelaku mistis. Di mana tadi kalau Ipah kita lihat dia seperti mempunyai kekuatan supranatural. Lalu kemudian ada Wati juga, dan terakhir ada Hilman yang bersekutu dengan kuntilanak yang dijadikan sebagai pasangannya sendiri. Roy, gimana komentar kamu tentang 3 partisipan kita? Ada Wati dan Ipah. Ya intinya saya takutnya yang sama Hilman sih. Karena memang ini gini-ginian. Ya. Ilmunya terlalu saya terlalu dark, terlalu gelap buat saya. Tapi dia tadi keluar dari studio karena memang udah nggak bisa dikendaliin, makanya FD tadi harus membawa dan memaksa dia keluar. Betul. Sampai di luar dia masih aman, nggak? Apa yang akan terjadi, Roy? Saya rasa akan aman sih. Dia masih bisa lepas tapi. Masih bisa lepas dan ada tim yang menangani juga kan pasti nanti. Apakah di kemudian hari akhirnya dia bisa pisah dengan kuntilanak itu, pasangannya? Itu saya nggak yakin. Kalau dia terus makan cacing ya pasti akan ada makhluk-makhluk halus lainnya lah yang ikutin badan dia. Kan badannya dia dipenuhi tak cacing ya. Iya. Jadi kayak nggak normal gitu. Gelombang energi. Berpikirnya juga jadi nggak normal ya. Iya. Oke. Evelyn, gimana tanggapan kamu? Kalau menurut aku sih dari yang awal sampai yang akhir, mereka datang ke sini mencari pertolongan, tapi sebenarnya hal yang mereka buat sendiri ya. Kalau menurut aku sih. Jadi kayak ya ego dan sebenarnya ya mereka pengen orang-orang yang pengen memenangkan egoisnya mereka sendiri dan sehingga mereka tuh tidak memikirkan akibatnya ke orang lain seperti apa gitu. Iya, terutama tadi yang Wati yang Iya. punya 3 pasangan, milih yang ini, yang itu, Iya, akhirnya yang- punya banyak jimat, padahal Iya. ya dia cuma mikirin Iya, kepentingannya dia kepentingan sendiri. diri sendiri aja. Dari yang awal juga ya dia bilang karena suaminya tidak memberi nafkah segala macam, tapi ternyata dia juga sendiri punya orang lain dan dia membalasnya dengan hal-hal yang menurut saya tidak bagus. Terus dari yang kedua yang ketiga pun intinya balas dendam. Iya. Balas dendam itu kan bukan hal yang bagus juga menurut saya kan, walaupun kita disakitin sama orang gitu. Jadi ya mereka intinya orang-orang yang hanya egoisnya tinggi dan mementingkan diri sendiri aja kalau menurut aku gitu. Baik. Jadi ya mungkin makanya Ko Roy juga bingung untuk menolongnya seperti apa, Iya. karena semuanya hal-hal yang balik lagi ke mereka sendiri gitu loh. Iya. Ya mudah-mudahan mereka akhirnya punya keinginan yang bulat, tekad yang bulat juga, kuat dirinya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh mistis ini supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Ya amin amin. Kita harus bisa mendoakan Betul. ya. Siap. Evelyn, terima kasih sudah Iya, hadir terima di kasih, Menembus Mata Mas. Batin. Sukses dan Terima bahagia kasih. selalu. Iya. Roy Kiyoshi, terima kasih banyak penjelasan dan pencerahannya. Kamu mau coba? No, nggak mau lah. Oke. Baik. Pemirsa, untuk apa Anda mengungkap kebenaran jika itu hanya menciptakan perdebatan? Tunjukkanlah kebaikan, maka akan tercipta keindahan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.